adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, yuk mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini, hari yang penuh sukacita. Kami masih ada, kami masih sehat, kami masih kuat. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai memuji Tuhan dan sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, judul cerita firman Tuhan kita hari ini adalah
kalah dan menang di Ai. Cerita firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Yosua pasal 7 dan pasal 8. Nah adik-adik, dalam minggu ini juga kita ada ayat hafalan yang terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Adik-adik, jangan lupa ya untuk dihafal ayat hafalannya. Nah adik-adik, malam itu sangat gelap. Sesosok tubuh mengendap-endap melewati penjaga. Apa yang akan dikerjakannya dalam malam yang gelap itu? Dia berjalan 5 km dari perkemahan ke arah reruntuhan Yeriko yang masih mengempul. Pelan-pelan dia bergerak ke tempat di mana ia sudah menyembunyikan hartanya. Dia melihat sekelilingnya dengan sekilas, lalu disingkirkannya sebuah batu besar dan mulai menggali dengan tangannya. Sekarang ia dapat menyentuhnya, jubah, perak, dan emas. Nah, tadi siang, pada waktu bangsa Israel masuk ke kota Yeriko, dia melihat sesuatu dan tangannya sangat ingin memilikinya. Dia berhasil menyembunyikannya. Sekarang ia mengambilnya. Jubah mahal yang indah, dibuat di Babilonia, sebatang emas dan sekantong perak. Aku akan menyembunyikan barang-barang ini untuk sementara waktu. Lalu aku dapat menggunakannya nanti, pikir orang itu. Dia menyembunyikan harta itu di bawah jaketnya dan kembali ke kemahnya. Lalu menggali lubang di tengah kemah itu dan meletakkan barang-barang tersebut di lubang itu. Ia mengisi lubang tersebut dengan tanah lalu diratakan dan ditutup dengan kasurnya. Ia ingin tidur, tetapi ia tidak dapat tidur. Ia membalikkan badannya ke kiri dan ke kanan. Hatinya gelisah, matanya tak dapat dipejamkan. Tidak ada damai dalam hatinya, bahkan kesenangan yang timbul karena hartanya hilang. Seakan-akan mata Tuhan Allah melihat jauh ke dalam hatinya. Reruntuhan kota Yeriko masih mengempul ketika Yosua berencana untuk merebut kota lain. Tidak jauh dari Yeriko ada sebuah kota kecil bernama Ai, dekat Betel, tempat di mana Yakub pernah bermimpi tentang tangga ke surga. Jika bangsa Israel dapat mengalahkan Ai, tanah Kanaan dapat dibagi menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menaklukkan dan menduduki serta memiliki daerah demi daerah. Nah, Yosua mengirim beberapa lelaki dan berkata kepada mereka, "Pergilah dan intailah negeri itu." Beberapa hari kemudian mereka kembali dan memberikan laporan kepada Yosua. "Tidak usah seluruh orang pergi untuk melawan Ai," kata mereka. "Cukup 2 atau 3.000 orang saja yang pergi berperang. Hanya ada sedikit orang di sana." Demikianlah mereka melakukan. Hanya 3.000 orang yang pergi menuju Ai. Tetapi baru saja orang Israel hendak menyerang, tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan orang-orang Ai menyerbu. Dengan berani mereka mengejar orang Israel sampai jauh dan membunuh 36 orang di lereng gunung. Yosua sangat terkejut ketika menerima berita itu.
Ia menyobek-nyobek pakaiannya sebagai tanda kesedihan yang dalam. Kemudian Yosua berlutut di hadapan tabut perjanjian. Para tua-tua Israel juga berlutut bersama dengan dia. Yosua mulai berdoa dalam keputusasaannya, "Oh Allah Tuhanku, mengapa Engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Apakah untuk menyerahkan kami kepada orang-orang Amori, supaya kami mati? Lebih baik kami tinggal di sana saja di seberang Yordan. Oh Tuhan, apa yang akan kukatakan setelah orang Israel dikalahkan? Semua bangsa Kanaan akan terdengar, dan mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami di muka bumi ini. Dan apakah yang akan Kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?" Doa itu kedengarannya benar, tapi Tuhan berkata, "Bangun Yosua, kenapa engkau bersujud seperti itu di tanah? Orang Israel sudah berbuat dosa. Mereka tidak menaati perintahku. Mereka sudah mengambil beberapa barang yang seharusnya masuk ke dalam perbendaharaanku. Mereka sudah mencuri dan berbohong serta menyembunyikannya di antara barang-barang mereka. Itu sebabnya mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka. Aku tidak akan mendampingi kalian lagi kecuali jika dosa ini disucikan. Sekarang bangun Yosua, sucikan umat Israel dan suruh mereka bersiap menghadap aku besok." Maka Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa besok pagi Allah akan memeriksa mereka, suku demi suku, keluarga demi keluarga. Orang yang diketahui telah memiliki barang-barang yang dilarang harus dibakar bersama semua miliknya. Nah, keesokan harinya bangsa Israel berkumpul di hadapan Allah. Yosua memimpin pemeriksaan itu. Kedua-belah suku Israel hadir tanpa terkecuali. Lalu Yosua membuang undi di antara kedua-belah suku itu. Suku Yehuda yang kena undi, semua suku Yehuda maju ke depan untuk undi dilempar lagi. Ternyata kaum Zerah yang kena. Dari suku Zerah keluarga Zabdi harus maju ke depan. Ketika undi berikutnya dilempar, didapatilah Akan. Dia diketahui sebagai orang yang sudah menyembunyikan barang-barang curian. Yosua berkata kepada Akan, "Anakku, di hadapan Tuhan dan umat-Nya, akuilah apa yang telah kau lakukan. Jangan sembunyikan dariku." "Benar," kata Akan, "saya sudah berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel. Inilah yang sudah saya lakukan. Di antara barang-barang yang kita hancurkan, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali, buatan Babilonia, sekantong perak dan sebatang emas dengan berat 1/2 kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu, maka saya mengambil dan menyembunyikannya di dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang pergi ke kemah Akan dan menggali tanah ke dalam kemahnya. Mereka melakukannya dan membawa barang-barang itu kepada Yosua, dan kepada semua orang Israel diserahkannya semua itu kepada Tuhan. Kemudian Akan bersama semua keluarganya dibawa ke lembah Akor, dilempari batu sampai mati, kemudian dibakar. Yosua memerintahkan untuk mendirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar, dan timbunan batu itu menjadi peringatan bagi semua orang yang melihatnya. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua, "Jangan takut dan bimbang,
bawalah seluruh tentara dan bersiaplah untuk menyerang Ai. Aku menyerahkan kota Ai beserta raja, rakyat, dan tanahnya ke tanganmu. Barang-barang dan ternak boleh kamu rampas. Suruh para tentara mempersiapkan penyerangan ke kota itu. Beberapa orang bersembunyi di dekat kota itu. Besoknya berangkatlah Yosua bersama-sama dengan prajuritnya menuju kota Ai. Penduduk kota itu membuka pintu gerbang dan keluar untuk menyerang bangsa Israel, tetapi orang Israel melarikan diri. Ayo, kejarlah mereka. Kita akan mengalahkan mereka untuk kedua kalinya. Penduduk Ai berteriak kegirangan, tetapi mereka terlalu cepat bergirang. Mereka tidak tahu bahwa Yosua hanya memancing mereka supaya keluar dari kotanya. Sekarang prajurit Yosua yang lain keluar dari tempat persembunyian mereka, masuk ke dalam kota yang tidak dijaga itu dan membakarnya. Baru setelah orang-orang Ai menoleh ke belakang melihat kotanya terbakar, mereka menyadari apa yang terjadi. Mereka terjepit di antara dua kelompok prajurit dan tidak bisa lari kemanapun. Ada bangsa Israel yang mengejar dari belakang dan yang datang dari kota Ai. Para prajurit Israel dengan mudah membinasakan semua penduduk kota. Kemudian kota tersebut direbut oleh Yosua dan prajurit-prajuritnya. Kota Ai seperti kota Yeriko, hanya tinggal reruntuhan saja. Yosua tahu bahwa kemenangan di Yeriko dan di Ai bukan karena kepandaian dia atau keberanian para prajuritnya, melainkan karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Yosua membangun mezbah di Gunung Ebal dan membawa korban kepada Tuhan seperti diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Yosua membacakan buku yang dikarang oleh Musa yang menyatakan semua perbuatan Allah yang sangat hebat. Allah itu suci, ada berkat dan kutuk yang dicatat di dalam buku. Berkat jika bangsa Israel mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kutuk jika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, seperti Akan. Nah, adik-adik, ribuan tentara Israel melakukan perintah Tuhan dan memusnahkan kota Yeriko. Hanya satu orang saja yang mencuri barang untuk dirinya sendiri. Barang yang dicuri hanya sedikit dibandingkan dengan yang dimusnahkan. Namun bagi Tuhan dosa kecil sama beratnya dengan dosa besar. Tuhan tidak mengizinkan dosa ditutupi dan dianggap tidak ada. Setelah dosa itu ditemukan, diakui, dan dihukum, Allah memberi kemenangan. Mungkin hari ini ada hal yang pernah kalian lakukan dan sudah menjadi beban yang berat dalam hati kalian. Kalian dapat membereskannya di hadapan Tuhan. Berdoalah, akui, dan minta ampun pada Tuhan. Percaya Tuhan pasti mengampuni saat kita mengakui dan bertobat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang mau taat, untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Kami percaya bahwa akan ada berkat, akan ada kemenangan demi kemenangan yang Engkau lakukan dalam hidup kami ketika kami mau melakukan, ketika kami mau taat kepada perintah-perintah-Mu. Berkati kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Smiling Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.